Saudaraku yang kekasih, tidak terasa ya, rupanya inilah video saya yang ke-12 saat ini. Dan terima kasih atas masukan-masukan daripada penonton, subscriber yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada saya melalui video saya akhir-akhir ini. Tuhan memberkati Anda sekalian. Salam untuk saudara-saudara saya yang ada di Pangkal Pinang, di Dumai, maupun di Medan, kemudian di Tobasa, di Jakarta ini, Bekasi, sampai Papua. Tuhan memberkati Anda sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang mengawali dan menyertai hati saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita hari Minggu ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 25 ayat yang pertama hingga yang ke-13. Demikian bunyinya. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Sampai di situ peruntukan firman bagi kita. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang kekasih, selamat hari Minggu. Domingo, hari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dalam buku Ende nomor 27 ayatnya yang pertama berbunyi demikian dalam bahasa Batak. Haleluya, hari Minggu, hari nadu menggani, molo iba lau marpungu,
dohot dongan Kristeni ari na sumurungi las ni rohaki doi. Haleluya, hari Minggu, hari yang baik dan indah. Bila kita duduk bersama dengan saudara seiman, itulah hari yang indah dan sukacita bagi kita semua. Dari buku Ende nomor 31 ayat yang kedua berbunyi demikian. Songon dia paheaku mandapoto debata, unduk serep ni rohaku ido abit natama. Dungadong na songoni tau maau detu hakih. Pakaian yang utama bukanlah baju dan aksesoris, tapi hati yang suci, yang kudus, yang rendah hati, itulah baju yang utama bagi Tuhan kita. Itu disukai oleh Tuhan dimanapun kita berada, mengikuti kebaktian di rumah ataupun di gereja sama saja. Saudara yang kekasih, cukup panjang firman Tuhan yang saya baca barusan, dan barangkali kitab Imamat ini kurang terkenal bagi kita. Namun demikian, jangan ragu, saya akan coba untuk memberikan beberapa intisari bagi kita semua. Pesan yang pertama, Tuhan senang dan memberi masa depan yang baik bagi kita semua. 3M perhatikan: memiliki, mengelola, dan memuliakan Tuhan. Itulah pesan yang indah sekali yang pantas kita simak dan kita amali dalam hidup ini. Dalam perjalanan umat Tuhan di padang belantara, di Gunung Sinai, Tuhan memberikan perintah untuk memberikan mereka masa depan. Dikatakan pada ayat yang kedua, apabila kamu telah masuk ke dalam negeri yang kujanjikan kepada nenek moyangmu, maka kamu akan boleh memiliki tanah, mengelolanya, tapi jangan lupa memuliakan aku Tuhanmu. Tanah Kanaan itulah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Kamu boleh memiliki tanah, tetapi jangan serakah. Jauhkan hatimu dari memiliki dan mau terus memiliki. Jangan serakah. Kamu boleh mengelola, tapi jauhkan hatimu dari merusak dan harus menjaga kelestarian alam. Kamu harus tahu bahwa tanah itu milik Tuhan. Dia yang menciptakan dan kita adalah pengelolanya. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 Alkitab menyaksikan, maka pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu berarti bumi ini, tanah yang kita miliki ini adalah milik Tuhan. Kita boleh memakai, mengelolanya. Kita boleh memiliki dengan akte notarisnya, sertifikat hak milik. Tapi sesungguhnya pemilik yang sejati ialah Tuhan Allah sendiri. Yang ada pada kita ialah hak pakai, hak mengelola, sertifikat hak pakai SHP. Saudaraku yang kekasih, karena itu apa yang Tuhan berikan kepada kita, kelolalah selama batas waktu tertentu. Selagi hidup, jangan serakah, cintai alam dan lestarikan. Jangan cemari hingga hidup manusia, hewan, dan binatang terancam dan terganggu. Sungai dan laut jangan menjadi tempat sampah, plastik, dan lain-lain, dan menjadi aliran daripada cairan-cairan kimia yang ditumpahkan dari pabrik-pabrik yang ada di sekitarnya. Saudara, lagu karangan Ludwig van Beethoven tahun 1824 yang tertulis dalam Kidung Jemaat nomor 3 ataupun buku Ende 565. Perhatikanlah apa yang dikatakan di sana. Ayat pertama berbunyi, kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar,
Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Ayat 3 dilanjutkan demikian. Semuanya yang kau cipta memantulkan sinarmu. Para malak tata surya naikkan puji bagimu. Padang, hutan, dan samudra, bukit, gunung, dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Saudaraku, lagu ini mau memesankan kepada kita, cintailah alam, cintailah laut, hutan, dan samudra, bukit, gunung, dan marga satwa. Indah sekali ciptaan Tuhan. Saudara, Sabat artinya perhentian, masa istirahat. Manusia harus istirahat. Maka pelayanan juga harus istirahat dan dilanjutkan oleh orang-orang yang ditugaskan untuk itu. Para dokter, perawat, pilot, pengawas, penjaga keamanan, petugas listrik tetap jalan dengan pembagian waktu masing-masing. Istirahat diatur, namun pelayanan tetap jalan. Tanah itu juga perlu istirahat, dijaga kelestariannya, diberi nafas hidup tanda kutip, dan disegarkan pada tahun yang ke-7. Dan pada tahun yang ke-50 yang disebut tahun Yobel, itulah hari yang dikuduskan Tuhan. Tanah yang digadaikan harus dikembalikan kepada pemilik semula. Budak-budak yang bertahun-tahun bekerja harus dibebaskan. Untuk apa? Jawabnya ialah untuk keadilan dan kemanusiaan. Kenapa? Karena Tuhan itulah pemilik dan pencipta alam dan manusia. Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus memerdekakan kita, membebaskan kita dari dosa dan kematian, dari perhambaan dan belenggu dosa. Kita jadi merdeka dan menjadi pewaris kehidupan yang kekal, sebagaimana dikatakan dalam Matius pasal 8, dalam Yohanes pasal 8 ayat 36. Saudaraku, pesan yang kedua berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dan lakukanlah yang baik. Hidup kita ini arahnya dua. Ke atas vertikal kepada Tuhan dan sejajar kepada sesama manusia horizontal. Hidup ini menerima dan memberi. Menerima berkat dari Tuhan dan menyalurkan berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita hukum kasih. Dalam Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40. Kaum Farisi bertanya, manakah hukum yang terutama dari seluruh hukum Taurat? Dan Tuhan Yesus memberikan masukan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Tetapi selain dari itu, kasihilah juga sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Tiada hukum yang bertentangan dengan hukum kasih tersebut. Saudara, oleh sebab itu, lakukanlah yang baik dalam hidup ini. Don't wait till tomorrow. What you can do today. Jangan tunggu sampai esok. Kerjakanlah apa yang dapat kamu kerjakan hari ini. Kenapa? Karena esok itu, hari besok, minggu depan, bukan hakmu, bukan hak kita.
Tuhan yang punya hak bagaimana kita besok, minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan. Tetapi selagi masih bisa, saat ini, marilah kita berbuat hal yang baik. Don't wait till tomorrow. Tuhan itu kudus. Oleh karena itu, kita juga harus kudus. Demikian dikatakan dalam kitab Imamat pasal 19 ayat yang kedua. Kudus itu artinya apa? Bukan seperti menjadi malaikat, tapi kudus itu artinya separate, terpisah, beda dengan yang lain. Gereja kita itu dikuduskan, artinya pemakaian gereja itu beda dengan pemakaian gedung-gedung pesta, gedung pertemuan, ataupun gedung bioskop. Orang Kristen itu kudus, artinya hidupnya, gaya hidupnya harus beda dari orang lain. Dia tampil beda, tidak serupa dengan manusia-manusia dunia ini. Karena itu, saudaraku, jagalah perilaku kita, jagalah pola sikap kita, dan peliharalah pola hidup kita sebagai orang-orang yang telah dikuduskan. Rasul Petrus berkata dalam pasal 1 ayat 15, sebab kamu telah ditebus dengan darah yang mahal dan kudus. Oleh karena itu, muliakanlah Tuhan Allahmu, lakukanlah ibadahmu, tunaikan tugasmu dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Firman-Mu boleh kami cerna, boleh kami pahami. Supaya kami mencintai alam lingkungan kami. Bumi di mana kami berpijak, di mana kami hidup. Kami menjaga kelestariannya, kami menjaga juga kelangsungan hidupnya. Berkatilah apa yang kami kerjakan ya Tuhan. Biarlah nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Engkau mengajar kami untuk hidup dalam kasih. Sebagaimana kami mengasihi Engkau, demikian juga kami harus mengasihi orang lain. Terima kasih Engkau juga membimbing kami supaya kami kudus karena Engkau ya Allah kudus adanya. Kudus dalam arti kami tampil beda, tidak sama dengan manusia-manusia dan gaya hidup orang lain. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Terimalah dua pujian kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Ya Tuhan.